Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah, untuk hari ini kita pertemuan praktikum pencapan 2 dengan materi pencapan dengan jatuh warna dispersi pada kain polyester. Ya. Nah, untuk resep pencapan kain polyester dengan jatuh warna dispersi adalah sebagai berikut. Ya. Jadi ini pencapan dengan jatuh warna dispersi. Ya. Resepnya pencapan dengan jatuh warna dispersi kita pakai 20-40 gram ya. Kemudian kita gunakan zat pendispersi ya, kurang lebih 20 gram ya. Zat pendispersi ini adalah untuk membantu proses jatuh warna yang sifatnya hidrofob, tidak larut dalam air, sehingga nanti akan didispersikan oleh zat pendispersi ya. Nah, zat pendispersi ini kita pakai dengan nama dagang setamol ya. Kemudian untuk pengatur pH, nah, pH-nya untuk pencapan ataupun pencelupan dengan jatuh warna dispersi itu kurang lebih pH 5 sampai 6 ya. Kita gunakan asam sitrat ya atau sitrun 1 sampai 5 gram. Kemudian kita tambahkan juga zat higroskopik ya untuk membantu menjaga kelembaban pasta pada saat nanti proses baking atau misalnya proses steaming. Ini kita gunakan bisa urea ataupun gliserin ya. Kita gunakan dari 30 sampai 100 gram. Nah, ini nanti divariasikan tergantung dari prosesnya juga ya. Nah, untuk pengental yang dapat digunakan untuk pencapan jatuh warna dispersi itu kita untuk di laboratorium kita gunakan alginat ya 5 sampai 7%. Nah, ini komposisinya adalah 700 gram per kilogram. Jadi nanti kita hitung pasta cap ya sampai nanti dengan kekentalan pasta tertentu ya. Untuk pasta cap untuk menghasilkan ketajaman motif yang baik mungkin saudara masih ingat ya, yaitu sekitar 9.000 sampai 13.000 centipoise ya. Nah, ini kita di sini hadir juga teman-teman ya yang mewakili saudara ya. Nah, ini nanti akan mendemonstrasikan bagaimana praktikum pencapan dengan jatuh warna dispersi ya. Nah, ini ada Peri ya. Nah, kemudian ada Hilda ya. Dan Hardina. Ini Hardina. Hardina ya. Hilda, Hardina dan Peri ya. Nah, ini untuk pengental ya, bisa sebetulnya kalau di industri tekstil, nah kita biasanya akan menemukan 3 macam komposisi pengental alam ya. Misalnya pengental alginat dibuat dulu 5%, kemudian bisa CMC atau karboksi metil selulas atau juga ether kanji ya. Masing-masing dibuat 5%. Kemudian juga tamarin ya. Nah, ini 5%. Seperti saudara sudah bahas ya bahwa alginat terbuat dari rumput laut. Untuk CMC dan ether kanji adalah kanji yang dimodifikasi ya dari serat alam, pengental alam ya. Kemudian untuk tamarin ini dibuat dari biji asam jawa ya. Nah, ini komposisinya sebagai berikut ya. Jadi dari 5% masing-masing nanti biasanya seperti ini. Jadi 30%, 40%, 30% sampai 100% ya. Nah, atau kalau per kilo ini 300 gram, 400 gram, dan 300 gram. Ini dibuat untuk pengental induk kalau di industri tekstil. Tapi sekarang juga sudah banyak pengental-pengental yang semi sintetik dibuat ya. Nah, untuk pengental jatuh warna dispersi ini juga bisa pengental sintetik poliakrilat ya. Nah, dengan nama dagang biasanya ada belakangnya ada kode DTCS ya, atau untuk dispersi. Kemudian juga ada yang campuran ya. Misalnya ini polyprene DTCS, ada polyprene RDH-Tech ya, untuk rapid dispersi ya, high temperature. Bisa untuk campuran dispersi reaktif, dispersi bediana ya. Dan untuk campuran serat polyester kapas atau polyester rayon ya. Nah, untuk diagram alir proses pencapan dispersi ya. Nah, ini pencapan polyester ini, nah untuk suhu fiksasinya, nah tentunya ini harus dilihat atau disesuaikan dengan sublimasi dari jatuh warna dispersi ya.
Nah, sublimasi zat warna dispersi seperti kita ketahui ada golongan zat warna dispersi golongan A, golongan B, golongan C, dan golongan D ya. Nah, ini tentunya berdasarkan sublimasinya ya, suhu sublimasinya. Ada yang mulai dari, kalau untuk pencelupan dari 100 derajat sudah bisa, itu namanya golongan A ya. Itu biasanya ditambahkan zat pengemban atau carrier ya, yang berfungsi untuk membuka pori-pori serat. Nah, itu untuk golongan zat warna yang suhunya rendah ya. Golongan A. Atau golongan B itu dari 120 derajat ya. Itu metodenya termofiksasi ya. Kemudian ada golongan C atau D. Nah, ini suhunya yang lebih tinggi ya, bisa 190 sampai 200 derajat Celcius ya. Jadi untuk prinsip dari pewarnaan kain polyester dengan zat warna dispersi adalah di mana nanti polyester kita aplikasikannya ada namanya suhu transisi glass ya, atau TG ya, transisi glass. Kemudian juga ada nanti transisi glass polyester. Transisi artinya si polyester ya, pori-porinya akan bergetar dan mulai terbuka. Nah, itu pada suhu sekitar 90 sampai 120 derajat ya. Nah, tapi juga ada namanya melting point atau suhu melting point ini di atas 240 derajat ya, atau 250. Nah, itu jangan sampai kita melakukan proses fiksasi dengan suhu yang terlalu tinggi ya. Karena suhu yang terlalu tinggi ini melting, artinya dia akan meleleh ya. Sehingga nanti polyesternya akan seperti kalau kita lihat kerupuk ya, kerupuk mentah. Nah, itu si serat akan seperti itu, jadi seperti plastik ya. Nah, ini adapun nanti diagram alir prosesnya adalah persiapan pencapan, kemudian nanti pengeringan drying 100 derajat kurang lebih 3 menit ya. Kemudian nanti ada proses fiksasi untuk zat warna dispersi masuk ke dalam serat, yaitu nanti dengan sublimasi ya. Bisa dengan metode HT steam ya, steaming high temperature, atau dengan baking ya, dengan menggunakan standar uap kering, uap boil minyak ya. Nah, ini biasanya suhunya antara kalau untuk zat warna dispersi yang kita gunakan itu antara 170 sampai 200 derajat Celcius ya. Dengan waktu fiksasi yaitu 3 sampai 4 menit ya. Kemudian nanti setelah proses ini fiksasi, kain kemudian nanti diproses pencucian ya. Jadi nanti kalau untuk warna-warna tua, terutama ini untuk 40 gram, nanti ada metode namanya RC ya, atau reduction clearing atau cuci reduksi. Ini menggunakan zat reduktor ya, natrium hidrosulfat Na2S2O4, nanti kurang lebih 2 gram per liter. Kemudian ada alkali Na2CO3 ya, untuk membantu pH reduktor ini bekerja, 2 gram per liter. Dan deterjen kita gunakan Tipol 1 ml per liter dengan suhu 90 derajat ya. Nah, pencucian bisa dilakukan selama 10 sampai 15 menit ya. Nah, kemudian setelah itu nanti dibilas, washing off ya, untuk menghilangkan sisa-sisa reduktor dan alkali, dan juga sisa pengental yang mungkin nempel di kain, dan juga zat warna yang tidak masuk ke dalam serat ya. Jadi pencucian reduksi ini juga RC ya, cuci reduksi. Apabila masih ada zat warna yang masih, misalnya ini serat, zat warna ada yang masuk, ada yang masuk sebagian atau menempel saja. Nah, itu nanti direduksi dengan reduktor ya, sehingga nanti permukaannya akan baik ya. Nah, ini pencapan dengan zat warna dispersi ini sifatnya dia hidropop ya, tidak suka air. Polyester juga dia hidropop, sehingga nanti dia akan masuk ke dalam serat ya. Tahan cucinya tentunya kalau sudah dicuci reduksi akan sangat baik ya. Nah, ini nanti akan dievaluasi hasilnya ya. Apa saja? Nah, ini nanti tentunya adalah kerataan warnanya pada motif terutama ya. Kemudian nanti ketuaan warnanya, ketajaman motif, dan handpill. Handpill adalah untuk melihat apakah sisa pengental atau sisa zat warna sudah hilang atau tidak. Kalau pencuciannya baik, nah tentunya handpillnya juga akan lembut ya, dan hasil pencapannya juga akan baik ya. Nah, terutama di sini memang
washing off atau pencucian ataupun RC harus sempurna ya, karena untuk menghindari adanya staining ya. Biasanya kalau pencucian kurang baik atau RC kurang baik, nanti ada staining. Staining itu adalah penodaan pada bagian di luar motif ya, misalnya ini kain, ini pasta. Nah, nanti di sini ada sisa-sisa jatuhnya yang tersisa kalau kita mencuci kurang baik ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti teman saudara praktikum akan berhasil dengan baik ya. Nah, untuk resep ini pasta cat nanti dibuat, karena ini paling tidak 75 gram ya. Nah, masih ingat mungkin ya, ini 40/1000 kali untuk cat warna misalnya ya, per 1000 kali 75, nanti berapa gram ya untuk 75, dan seterusnya nanti 20/1000 untuk pendispersi kali 75, nanti berapa gram ya. Nah, ini barangkali seperti itu untuk pengarahan materinya. Dan untuk selanjutnya nanti akan praktikum teman saudara ya. Teman, di sini kita akan membuat pasta cap menggunakan zat warna dispersi yang tadi telah dijelaskan. Ini kita menggunakan zat warna dispersi terasil rubin berwarna biru merah ya. Yang ini berwarna merah. Sedangkan kita gunakan juga zat warna berwarna kuning. Kemudian menggunakan asam sitrat sebanyak 0,075. Kemudian urea. Begitu juga zat pendispersi, kita menggunakan setamol. Sekarang kita ingin membuat zat induk pengental sebanyak alginat 5%. Jadi kita menimbang sebanyak 14 gram untuk membuat larutan alginat induk 5%. Selanjutnya kita menambahkan air sebanyak 100 ml untuk melarutkan alginat. Lalu diaduk sampai kental. Bahan-bahan yang sudah disebutkan tadi kita campurkan menjadi pasta cap yang viscositasnya seperti ini. Setelah itu kita akan melakukan pencapan dua motif. Setelah dilakukan pencapan, kita akan melakukan drying dan juga baking. Nah, untuk melakukan tahapan pencapan, kita keluarkan pasta cap pada screen. Lalu ditekan pelan-pelan. Ya. Terus kita angkat screennya. Bisa dilihat hasil pencapan pertama. Pastikan motif 2 dan motif 1 tidak tumpang tindih.
kita akan melakukan proses drying pada kain yang sudah dicat dengan suhu 100. Nah, selanjutnya dilakukan proses yang sama, dilakukan di mesin yang sama, proses baking dengan variasi suhu 160, 170, dan 180. RC Menggunakan apa, Fer? ini menggunakan natrium karbonat, Natrium. natrium hidrosulfit, dan tipon yang dinamakan cuci reduksi atau reduksi clearing, singkat RC. Menggunakan suhu 90 derajat dengan waktu 4-5 menit. Ingat ya, 90 derajat airnya. Ya teman-teman, berikut adalah hasilnya. Ini adalah hasil dari baking 160. Kalau ini baking 170 derajat. Kalau ini baking 180 derajat. Kelihatan ya perbedaannya dari ketuaan warna. Kalau hand spill mah harus dipegang, jadi bisa dilihat dari ketuaan warna dan ketajam